setiap hari, setiap detik. Urusin agama orang aja. Oke. Lanjut. Benar rahasia aja dulu bang. Benar rahasia dulu. Dasar penyembah Muhammad. Terus ada lagi? Bang, kenapa Nabi menikah dengan anak 9 tahun itu? Loh, tadi menegur kenapa kami membahas agama Anda. Alasannya itu karena agama Kristen itu, khususnya kalian yang penghujat ini, itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Iya, dia tidak mengenal Alkitab. Itu kata Alkitab itu kamu curi dari mana? Emang dicuri dari Islam? Begitu dong, jujur. Kurang kerjaan sekali. Nah makanya jangan tipu-tipu agama. Kalau agama benar itu nggak pakai jurus tipu-tipu. Apa pula kau gunakan sampul dari kitabmu dengan sebutan Alkitab itu apa fungsinya? Untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kamu menggunakan nama lain Al-Quran untuk Bible itu? Untuk apa? Untuk apa? Alkitab aja terlebih dahulu. Enggak, kok Alkitab lagi kau sebutkan? Kenapa kau menyebut Alkitab itu buku? Buku itu bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Muhammad haram. Kebencian. Kamu Muhammad haram. Coba kau carikan Muhammad saya haram. Dalil. Coba saudaraku, coba lembutkan hatimu sedikit. Bantu saya. Haram itu Saudaraku, jangan begitu, nggak bagus. Kau dilihat sama Kristen yang lain, nggak bagus gitu. Sekarang begini, bantu saya cari di Al-Quran. Tidak usah kau sembah Muhammad itu. Coba kau cari di dalam Al-Quranul Karim atau hadis. Itu Al-Qurannya Nabi itu menikah dengan anak 9 tahun itu. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu haram. Cari ya, saudara. Kau cari dalam Al-Quran atau di hadis Nabi Muhammad itu haram atau Nabi Muhammad itu terkutuk. Di mana itu di Al-Quran? Nah, yang kau sembah siang malam itu Galatia 3 nomor 13. Makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Setahu kami umat Islam, yang dikutuk itu dan yang mati dalam keadaan kutuk itu iblis. Iblis yang dikutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau kita bandingkan nih antara ajaran Nabi Muhammad mengajarkan kemudian umatnya untuk berlindung kepada pencipta langit dan bumi dari iblis yang terkutuk. Sedangkan ente diajarkan menyembah kepada kepada makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini Kristen dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa dia yang digantung di atas salib? Yesus. Kenapa dia terkutuk? Nabi Muhammad mengajarkan sehina-hinanya menurut pandangan 0 otak Anda terhadap ilmu Islam akan Rasulullah. Anda katakan beliau terkutuk, Anda katakan dia haram, Anda katakan dia menikah anak kecil, tapi beliau mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada makhluk, yaitu setan yang terkutuk. Anda yang menghina Nabi Muhammad bukan hanya malah kamu siang malam menyembah kepada sosok yang terkutuk. Jangankan nabiku, umatnya aja jauh lebih mulia daripada ente. Umatnya Nabi Muhammad menyembah kepada esensi yang maha suci dan berlindung kepada yang terkutuk iblis. Anda menyembah siang malam yang terkutuk. Level kita beda coy. Ibarat langit dan kolom kandang ayam. Jangan menghina, aku bilang. Jangan menghina. Bibelmu pasang badan. Jangan menghina. Jangan menghujat. Bibelmu pasang badan. Dan kebetulan sekali kami paham Bible. Kalian tidak. Kalian cuma jemaat.
yang di gereja disusupi apa? Doktrin, dogma, keselamatan, kasih, ujung-ujungnya perpu. Tapi kalian tidak tahu isi kitab. Yang tahu isi kitab kami yang 24 jam belajar siang malam. Maka kalian kaget ketika kalian menghujat, kami hantam kalian dengan Bible sendiri. Kaget kan? Tambah emosi, semakin malas ke gereja. Karena emosi, jengkel, kesal. Apa yang terjadi? Niatan jahat terhadap Bang Suma dan teman-temannya. Oh, lapor. Penghujat, lapor. Penghujat, lapor. Sikit-sikit lapor. Niatan mengancam, ingin membunuh dan seterusnya. Apa itu? Padahal kalian yang memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista, kalian yang merendahkan. Ada nggak di sini sepanjang tadi Islam memulai menghujat? Nggak ada. Ketika saudara-saudara berbicara mengenai alat kelamin, dalil ada. Gitu. Jadi janganlah saudara-saudaraku, saatnya diskusi emosi itu dihilangkan, menghujat itu dihilangkan. Awal 2026 sebaiknya kita berdiskusi dengan data. Keras boleh keras. Hikmah itu bukan berlemah lembut saja. Hikmah itu keras terhadap kebatilan. Itu. Jadi jangan, oh Bang Subang keras sekali. Ya memang saya keras supaya bisa kemudian suara saya yang lantang ini menerobos masuk ke kuping, tembus ke saraf-sarafmu yang kusut. Supaya kamu bisa paham tentang kebenaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kita belajar untuk lebih baik supaya kita bisa memberikan hal yang bermanfaat dalam hidup kita ini. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fik. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan menghina, jangan menista. Umat Islam diajarkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari iblis yang terkutuk. Anda diajarkan menyembah kepada orang yang mati terkutuk. Beda kelas kita. Kalau di Islam kesimpulannya yang terkutuk itu iblis. Kalau di kamu yang terkutuk itu yang kau sembah berdasarkan Galatia 3 nomor 3. Penyembah sang yang terkutuk adalah ente. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Begitu. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain diambil alih. Terima kasih sekali Bang Suma, penjelasannya luar biasa. Alhamdulillah. Berhubung ada tamu baru Bang Fahurozi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, jadi betul ya, perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Ketika umat muslim berlindung ya kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk, malah di mereka iblis malah jadi perlindungannya mereka. Katanya artinya menyembah. Nah, kalau begitu silakan, ada tamu ini Om Joko. Selamat pagi. Ya, swastiastu. Saya ingin sebentar mau kirim Assalamualaikum kepada Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Riau. Dari Riau saya mulai mendengarkan khususnya perdebatan dengan Oten ini. Ya, alhamdulillah saya ngepen sama beliau, sama Bang Juma, Ustadz Tata, banyak Ustadz. Saya menambah ilmu saya. Saya memang basic saya juga di pesantren. Alhamdulillah. Saya tidak memahami Bible. Bahkan saya sering naik komal-komal Kristen, tidak berani, dia langsung saya turunkan. Terima kasih banyak Bang Juma. Makasih. Ya, kalau saya mungkin adik-anak ya, saya udah tua. Masya Allah. Teruskan saja perjuangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih Bang Fahu. Mudah-mudahan Bang Fahu punya tugas di sana dalam perjuangannya berdakwah untuk murid-muridnya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Bang Fahu di sana. Terima kasih. Ini ada Bang Joko, saya sapa dulu ya. Boleh turunkan saja ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bang, saya turunkan ya. Okay. Bang Fahu on Joko. Oh, turun. Mbak Ika Katika. Assalamualaikum, salam budaya. Oh, salam budaya. Dari mana Bang? Aku dari Lombok.
Lombok. Dari Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Wah, ini Bang pengamat datang lagi. Oke, kurang amat mungkin ya, kurang amat tepat ya. Barangkali ini menambahkan. Ya, ini kan ini Ya, memberanikan sebentar. Iya, sebentar dulu. Ada aturannya nih. Ika, Sahabat bintang barakallah. Lanjut. Ika, assalamualaikum atau selamat pagi. Sedih letak omongan saya. Ini nggak jelas. Ika, lanjut lagi pengamat. Apa yang Anda kurang puas di sini, puaskan dulu, boleh? Pengamat, lanjutkan. Apa yang Anda kurang puas? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Itu cocok. Lanjut. sebagai hidup kekal loh hadiahnya. Apabila manusia mengenal Yesus sebagai, ayo, jujur. Hayo, jujur, hayo. menjujur. Kan Anda sampaikan Yohanes 17. Ketiga yang tidak Anda pahami, ujuk-ujuk dia wajib. Kok saya pula yang nggak paham? Makanya saya bertanya sama lo, kawan. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Keluh lidah lu kan? Lidah lu keluh Disebutnya kan? begini, dengarkan. Begini, tadi sudah kubacakan kitab suci tentang hidup kekal itu. Apa di situ? Tuhan atau utusan Tuhan? Kembali kubaca ya. Berani dengar? Keluh lidahnya dia. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Utus, Dan diutus. inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Udah. Supaya Hidup dari kekal. semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan di akhir zaman. Hidup Sebab kekal inilah kehendak itu. Bapakku, yaitu Hidup supaya kekal setiap itu. orang yang melihat anak Jangan dan ngambang. yang percaya kepadanya Astagfirullahaladzim. beroleh hidup yang Ya Allah, kekal, ya Karim. dan supaya aku Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya membangkitkannya Karim. pada akhir Itu zaman. sudah aku hafal, itu udah hafal. Makanya endingnya hidup kekal itu setelah mengetahui. Coba Anda yang coba itu lapangkan. Kalau udah dengar. Setelah mengetahui, Kingdom, diam dulu Kingdom di mute dulu tuh. Setelah mengetahui, setelah paham, setelah mengerti, bla 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 bla. Ingat ending pernyataan Yesusnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman, bukan hanya comot firman, seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, bukan Kristen, Bani Israel, Yahudi, bukan Roma Yunani. Sudah aku berikan segala firman itu dan mereka telah menerimanya. Apa ending iman murid-murid setelah seluruh firman diterima oleh mereka? Endingnya apa? Mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diterima muridnya sebagai utusan Elohim atau Elohim? Baca apa kata para murid? Jangan kata murid, kata Yesus. Murid terima Yesus Kata sebagai... Yesus juga sama. Saudaraku dengarkan saya. Kamu itu pengamat katanya. Amati pernyataan saya. Kata Yesus, mereka semua telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu atau utusanmu. Jawab. Disebut sebagai utusan. Utusan. Berarti murid-murid Yesus angkatan pertama setelah menerima seluruh perkataan Yesus. Para malah pahami sebenarnya. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Saudaraku yang sedikit cantik, dengarkan saya. Yesus mengatakan ketika seluruh murid seketika seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sampai kepada mereka, mereka mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Murid itu paham banget dengan ajaran Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Ya Tuhan lah. Oh, nenekmu kiper.
Benar-benarlah kau ini. Benar. Nih. Yohanes 17 saya bacakan samamu. Dengar. Yohanes 17 juga Yohanes 17 kita baca nomor 8. Penyesat, pengamat mantap. Bagaimana Dengar. penyesat? Aku sesuai Kau dengan itu kitab suci, penyesat. Kau itu bukan mengamati orang mualaf. Kau itu mengamati lubang pantatnya waria. Sebab segala dengarkan. Bisa kutunjukkan. Dengar. Sebab segala firman segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Terus apa masalahnya di situ? Nah, masalahnya di kamu. Kau katakan tadi Yesus itu Tuhan, tuyul. Iya, memang dia datang dari Bapa itu yang kamu tuyul nggak pahami. Sekarang murid-muridnya Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. Sekarang ketika seluruh firman itu sampai kepada murid Yesus, setelah firman seluruhnya sampai ke murid Yesusnya menganggap Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dengar dulu. Pasal 17 tidak ujuk-ujuk ada sebelum pasal 1 sampai pasal 6. Segala firman, semuanya nggak ada lagi yang lain, tuyul. Nggak ada yang lain gimana? Segala firman itu masih ada nggak yang lain? Kalau sudah segala. Anda interpretasi Anda yang tidak tepat. Lalu kalau segala itu maksudnya masih ada yang lain? Yesus masih mengajar dan seterusnya. Saya ngerti, saya paham. Anda tapi tidak Yesus, paham di situ. Yesus menyimpulkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus bentuk aku. Kitab suci penulisan memang kitab suci nggak seperti murid-murid Yesus, murid-murid Yesus setelah menerima segala firman dari Yesus, murid-murid Yesus percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Yesus menyebut dia utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, murid-muridnya yang asli setelah menerima semua firman dari Yesus, muridnya percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya dia Tuhan. Teman-teman, masih bisa dilanjut dengan orang gila ini? Iya, masih bisa orang gila ini dipercaya? Masih bisa diajak diskusi orang gila ini, orang sinting ini? Kan dia sebut juga. Orang sinting ini masih layakkah berdiskusi dengan kita? Oh, nggak layak lagi, alhamdulillah. Sudah jelas di situ tertulis utusan, masih bilang Tuhan. Ini penyesatan memang orang ini. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi tadi dia memakai nama Yesus sebagai Tuhan supaya menyesatkan banyak orang. Jelas-jelas segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di situ utusan atau pengutus? Utusan. Dibilangnya Tuhan. Jadi dia itu cuman pengamat lubang pantat ayam. Bukan pengamat. Nah, Juma, aku boleh bertanya, Juma? Sabar dulu, boleh. Kita sapa dulu yang lain ini. Ada siapa? Selamat pagi. Paginya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita Mbah Mamat, Cang, aku Cang. Kita Bang. Pertanyaan sama Joy, sabar dulu Kace, sebentar dulu. Sabar, tenang dulu. Oh ya, Joy Arya. Joy Arya lagi kok ngopi gitu, nggak denger. Dia itu Cang, ini nggak sinyalnya si Joy ini. Kalau yang terbaik ini bagus. Cuman sebelumnya ini ada tema tadi yang dibawa dengan Pak Pengamat ini tentang hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa. Bang terbaik, mau dilanjut? Oke, lanjut. Oke, silakan Gurunda. Diperjelas lagi. Lanjut. Ya, silakan aja jawab. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, menurut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan.
Silakan. Sebagai utusan. Sebagai Utusan. utusan. Berarti orang yang ke gereja menyembah Yesus itu gimana? Di mana datanya? Hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Ya, menyembah Yesus. Berarti kalian tidak memperoleh hidup kekal. Gini, Bang Juma, boleh saya terangkan? Ya, silakan. Oke, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ, bagaimana kita mengenal Allah, sedang Allah itu kan tidak ada, betul nggak? Allah itu nampak nggak kira-kira Bang Juma? Allah itu bukan makhluk. Jadi cara Iya. mengenalnya Silakan. mengenalnya tidak seperti cara mengenal makhluk. Pahami itu dulu. Cara mengenal cincin dengan cara mengenal biji nangka itu beda. Demikian juga cara mengenal pencipta langit dan bumi itu beda dengan cara mengenal makhluk. Salahnya ente mengenal Tuhan ente dengan mengenal makhluk. Ya salah, keliru. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 31, 34, jangan lagi ada yang mengajar di antara kalian untuk mengenal aku Tuhan. Sebab aku Tuhan sudah menyatakan diriku untuk kalian kenal, baik kecil maupun besar. Jadi nggak boleh lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh, Tuhan itu nggak laku lagi. Itu bukan ajaran samawi. Karena Tuhan itu menyatakan diri, bukan memperkenalkan diri. Tuhan itu menyatakan. Bedanya, Bang, itu bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen Nah, sekarang kenal yang disembah. Islam nggak kenal yang disembah. Itu bedanya kita. Oke, baik. Kau kenal dengan Allahmu, kenal. Baik. Apakah kamu mengenal Yesus? Manusia Yesus, anak Maria, apakah kau kenal? Kami kenal dengan Tuhan yang kami Oke. sembah. Yesus. Yang mana Kalian Yesus kenal itu? dengan Allah, kalian. Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu yang kau kenal itu? Di Alkitab kami itu ada. Yang mana Yesus yang kau kenal itu? Coba. Aku pengen ngajak dia Kenal ngopi. dengan Allah yang Tuhan kami Yang sembah. mana Yesus Kenal. itu yang kamu Kau kenal itu? dengan Yang mana? sembah? Yang Kau mana? terbajat. Yang mana Yesus itu yang kau Kamu kenal? diskusi apa Tahu. mau nyerocos saja di sini? Cuma Kamu mau hayalan saja. diskusi apa? Ya, kamu mau nyerocos apa mau diskusi? Dengan Islam. Kamu mau diskusi apa nyerocos? Gue tendang Kristen kau. kenal. Islam nggak kenal. Saudaraku, kalau kau mengenal Yesus, buktikan Yesus itu sudah manusia loh. Sudah manusia Yesus itu. Kau kenal dia? Kenal. Yang mana orangnya? Coba buka kamera, tunjukkan mana fotonya. Nomor berapa sepatunya? Bajunya pakai L, XL atau apa? Manusia loh. Dan kau mengatakan kenal. Prat! Mana bisa kau hanya mengenal seorang tokoh bintang film bule. Rambutnya panjang, kalau di Afrika kribo, matanya bulat, kalau di Cina matanya sipit. Mana Tuhan kau itu, yang manusia itu yang kau kenal? Tidak ada. Kau baca kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Cuman Yesus diutus ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu kayak mana. Makanya ketika Yesus diutus menyatakan Tuhan, apa kata Yesus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Belum lagi Amsal 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang tak terjama oleh manusia, dan tak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Baginya kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Tidak bisa dilihat manusia, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Dia tidak tersentuh oleh kematian, tidak ada yang bisa menjamahnya. Itu siapa? Itu siapa? Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pencipta langit dan bumi itu tidak memperkenalkan diri, tapi pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri akan keberadaannya. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru. Ketika engkau melihat matahari,
maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat siang dan malam, maka Tuhan sudah menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat orang meninggal, orang lahir, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau bisa punya akal, ketika engkau sadar kau ciptaan, disitulah Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mengenal kloset. Mengenal Tuhan itu bukan mengenal ayam. Mengenal Tuhan itu dengan cara melihat alam semesta ini. Itu kata Yesus. Kau itu kalau di ayat yang Paulus menyatakan kebenaran Tuhan Yesus, kau bilang Paulus itu rasul palsu. Oh iya, memang palsu. Mungkin mana? Mau saya buktikan kalau Paulus itu rasul palsu? Mau? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu setan. Nah tuh, di mana Yesus memilih Paulus? Ayo tunjukkan. Kalau kau menyudutkan Tuhan Yesus, saya tidak pernah menyudutkan Tuhanmu. Saya menyatakan dalil, abang. Maka jangan emosi, saudaraku. Balik saja orang punya Jangan emosi, makanya belajar, berilmu. Anda mengatakan Paulus itu rasul. Dalil Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih? Paulus kau pakai hanya untuk menghujat Tuhan Yesus. Itu kau pakai ayatnya. Coba tunjukkan saya menghujat Tuhanmu di mana? Saudaraku, jangan emosi, tenangkan diri saudara. Tunjukkan kepada saya di mana abangmu ini menghujat Yesus. Silakan. Jadi kau itu bolak-balik otaknya. Yesus utusan Tuhan, otak saya kebalik katanya. Jadi kau itu hanya pakai ayat daripada Alkitab yang Katar, kau mau diskusi atau gimana, Katar? Mau diskusi? Atau mau di sini mau apa kau? Bang Katar, kalau nggak bisa kontrol emosi mendingin di bawah aja. Ya, kami mau berdiskusi, Bang Katar. Kami mau berdiskusi secara baik-baik ya, Bang Katar. Sebentar, saya juga ingin menyapa kawan kita yang baru datang. Bang Eko, Bang Eno. Iya, Bang. Saya mau selamat pagi Bang Eno ya. Iya, saya mau menanggapi Bang Juma tadi, tapi silakan udah nyerocos duluan. Gak apa-apa, silakan lanjut diskusi yang santun ya Bang Katar ya. Bang Katar, Bang Eno. Iya, Bang Ansor. Ya lanjut. Santai aja, oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dari ciptaannya ya. Melihat matahari, melihat siang dan malam, orang mati, orang dilahirkan. Oke. Iya. Terus muncul berbagai agama nih, Bang. Dan percaya semua mereka Tuhan itu mereka betul. Itu gimana, Bang? Oke, baik. Semua agama mengklaim imannya benar. Semua agama mengklaim agamanya benar. Pasti itu. Orang nggak mungkin menjadi Kristen kalau tidak mengklaim imannya benar dan iman agama lain salah. Lalu apa tolak ukurnya? Iman itu benar atau salah? Level tertinggi yang dicapai oleh manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi hingga ia mampu menaklukkan bumi ini, itu senjatanya apa? Akal. Manusia bisa menerbangkan besi baja sampai ribuan ton dengan akal. Orang bisa sampai ke bulan karena akal. Kenapa giliran mencari Tuhan tidak menggunakan akal? Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan tidak serupa dengan makhluk versus Tuhan serupa makhluk. Akal menghantarkan kita, kalau Tuhan serupa makhluk, makhluk itu punya kelemahan. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi kedudukannya, derajatnya, dari segi bentuk, dari segi pola hidup, dari segi karya. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Bisa tidak manusia itu mendengarkan jarak 3 km suara? Tidak bisa. Bisa nggak kemudian manusia itu mengetahui apa yang ada di belakangnya tanpa dia menengok? Tidak bisa. Bahkan manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di atas kulit kepalanya pun tidak bisa. Pantaskah dia Tuhan seperti itu? Tidak pantas. Maka Tuhan tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan yang adalah makhluk, yang mana yang rasional? Yang mana iman yang benar? Tuhan menghidupkan atau Tuhan dihidupkan? Tuhan mematikan atau Tuhan dimatikan? Mana yang rasional? Mana iman yang benar di situ? Tuhan diperanakkan atau Tuhan yang tidak diperanakkan? Tuhan satu hakikat, satu entitas, atau Tuhan 3 pribadi? Mana yang masuk akal di situ?
Karena akal adalah filter dari iman yang ada. Kristen mengatakan imannya betul, Islam mengatakan imannya betul. Apa yang betul di antara dua iman yang mengaku betul? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan iman. No, Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Berarti untuk mengetahui iman yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ditelaah dengan akal. Oh iya, gitu ya Bang. Yes. Jadi Tuhan juga tidak bisa menggantikan dirinya dengan sesuatu apapun ya. Oh nggak bisa, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Ketika ada Anda imani nih, Anda mengimani, ini Tuhan saya, lalu Tuhan saya menjadikan dirinya menjadi manusia. Harus diselidiki, apakah Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia? Pola akal bermain. Mana yang Anda pilih? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, kemudian dia turun ke bumi tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang rasional? Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi daging, lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Jadi gini Bang Juma. Mana yang masuk akal, Bung? Ini tolong dihargai pertanyaan saya. Oh iya. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Saya rasa bisa masuk akal aja ketika Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan seperti itu atas dasar kehendaknya sendiri kan. Salah. Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedor. Anda tadi mengatakan bisa jadi kalau Tuhan berkehendak sendiri. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendak Yesus. Bukan atas kehendak Yesus, tapi kehendak yang lain. Berarti Yesus hanya ciptaan. Berarti masuk akalnya adalah Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah. Sahabatku, thank you, barakallahu fiik. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fiik. Allah memberkati antum dan keluarga. Lanjut Bang. Saya berharap Anda berdiskusi, saya berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal. Silakan. Oke. Jadi di sini Tuhan tidak bisa menggantikan dirinya dengan apapun ya Bang. Saudaraku, Tuhan itu Maha Kuasa. Anda percaya? Iya, percaya. Anda percaya? Bisa nggak Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Bisa nggak Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Apakah manusia itu level tertingginya adalah bisa Maha Kuasa seperti Tuhan? Apakah level tertingginya manusia? Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa Bang. Bisa nggak Yesus? Pernah nggak Yesus mengatakan dia Maha Kuasa? Pernah nggak Yesus? Yesus biasanya nggak mengatakan Bang, dia nggak. Oh, dia mengatakan Yohanes 5:30, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul. Ayo, apakah Tuhan yang Maha Kuasa bisa berkata seperti itu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan oleh karena Bapa. Oleh karena Bapa. Nah, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan yang Maha Kuasa berkata seperti itu? Boleh nggak Tuhan yang Maha Kuasa berkata tidak bisa berkuasa dari dirinya sendiri? Boleh aja Bang. Ya, berarti dia tidak Maha Kuasa. Kok Anda menjilat ludah Anda sendiri? Begini kan Bang, dia kan mau menunjukkan pribadi atau entitas yang lain. Lah. Tadi yang masuk akal kan kebilang. Makanya saya katakan kepada saudara, iman orang itu masing-masing mengatakan imannya benar. Tapi yang benar-benar benar itu adalah akal yang masuk akal. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa menjadikan dirinya tidak Maha Kuasa? Sementara yang Anda fitnah menjadi Tuhan itu berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu di mana iman Anda bermain? Ketika yang Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Sedangkan oknum ini mengaku, aku datang bukan atas kehendakku loh. Nah. Berarti Anda sendiri yang menobatkan oknum ini sebagai Tuhan. Kenapa? Ada apa? Sedangkan oknum ini sendiri mengaku datang bukan atas kehendaknya. Ayo,
Ayo. Ayo bang, ayo. Udah. Nah, jadi apa pertanyaan Bang Juma? Izin Bang Bang. Apa tentang oknum, bukan atas dasar kehendaknya sendiri kan? Ya. Lalu atas kehendak siapa? Iya, atas kehendak dari Bapak. Nah, Bapak itu Yesus itu sendiri. Bapak bukan Yesus, Bang. Bapak Ya udah adalah- selesai. Berarti bukan yang maha kuasa menjadi Yesus. Udah. Berarti lebih benar bahwasanya pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai'. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa Yesus, tidak sehakikat Yesus, tidak sama dengan Yesus. Sehakikat. Kalau sehakikat, nggak sama bukan berarti nggak sehakikat ya, Bang. Loh, ngerti Anda hakikat nggak? Nih, kubacakan sebuah dalil ya. Apa hakikat itu, abangku? Apa hakikat itu? Silakan. Apa hakikat itu apa? Inti. Hakikat Inti. itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, inti kan. Iya, maksudku hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, betul, inti kan. Iya, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Iya, Bang. Oke, saya bacakan dalil kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Elohim, Bang cuma minta maaf saya potong. Elohim itu kan jamak ya, seperti kami kan. Iya, Elohim itu jamak sebagaimana kemudian Al-Quran selalu menggunakan kata nahnu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hakikat Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Maksudnya apa itu? Hakikat Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Kita ini siapa, Bang? Tuhan atau manusia? Maksudnya di situ, maksudnya hidup kudus, Bang. Hidup kudus. Oh mama pandai kali lidah Anda ini kemana-mana terbang melilit. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan, dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam hakikat yang sebenarnya itu. Hakikat Yesus Anda katakan tadi apa, Tuhan? Berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan gitu. 1 Yohanes 3. Dalam konteks ayat itu kudus, Bang. Kita akan tinggal di rumah yang sama. Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Tuhan. Hah? Kita juga Tuhan? Atau Yesus adalah manusia? Yang Tuhan yang Anda maksud itu Dewa Roma. Tapi kalau Yesus itu hakikatnya manusia. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa, Bang? Sebagai lambang pemerintahan, Bang. Sebagai apa? Sebagai apa? Dia duduk sebagai apa di sana? Di surga dia duduk sebagai apa? Di surga loh. Iya, sebagai lambang pemerintahan. Lambang pemerintah. Sebagai putra Allah yang ibu kota tinggi. dan Sebagai kecamatan. Putra Allah yang maha tinggi, Bang. Dia duduk sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan, Bang. Tuhan. Nenekmu kiper. Coba kau baca Yohanes Markus 14 nomor 62. Kenapa sih kalian kompak dalam kesesatan itu? Kompak kali. Jelas sekali dikatakan Yesus duduk 14:62. Yesus duduk sebagai Tuhan kata kalian. Kenapa kompak kali kalau sudah sesat begini ya? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk. Anak manusia duduk. Anak manusia kok Tuhan? Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena yang Anda anggap Tuhan itu adalah yang di Athena, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa bisa demikian? Karena sebelum Kristen ada di Indonesia, dia melewati meja Roma Yunani dulu. Di situ dipermak baik-baik, ditambal yang ditambal, disulam yang disulam, subsidi disilang yang disilang, dipretelin supaya imannya Yesus bisa seperti imannya orang Roma Yunani, yaitu menyembah kepada dewa yang setara dengan dewa-dewa yang lain. Makanya Anda mempelintir dalil. Kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan.
Inilah. Sudah Bang Juma. Udah. Emang Yesus itu anak manusia. Anak manusia sebagai apa? Sebagai yang melambang pemerintahan. Pertanyaan sama Bang Juma. Apa nama pemerintahannya Yesus? Sama Bang Juma. Orang jadi Bang Juma, RT aja nggak dulu. pernah. Anda sudah mengeluarkan statement. Kami mengeluarkan Ini si CP statement ya? juga. Ini CP ya? Boring, siapa namanya? MKC ya? Ya, saya MKC. Walah, pakai aja nama asli. Ngapain kok kayak gitu? Kalian kan sudah bertanya kepada kami. Izinkan kami bertanya kepada Bang Juma. Tadi saya ditanya tentang Tuhan, saya jawab sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan itu menyatakan dirinya melalui segala penjuru dan kepada diri manusia. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhan di utara, timur, selatan sama semua ya Bang? Iya, kan sudah dijelaskan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tidak ada Tuhan selain Dia pencipta langit dan bumi. Ya, Bang? Kata siapa? Itu penjuru. Itu penjuru dalam ibadah, itu arah ibadah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Engkau mau ke surga, bersujud di sana. Sujud beribadah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kursi itu kan Tuhan kan Bang? Betul. Betul. Terus Tuhan mengarahnya kemana Bang? Lah Tuhan mengarahkan untuk sujud kepada mana? Kita diarahkan kepada siapa? Para nabi sujud beribadah ke arah mana? Ke arah kuburan atau ke arah bait suci? Bait suci. Bait suci. Pintar. Udah pintar ini si MKC, udah pintar. Jadi ada arah kita beribadah. Itu dalam imannya Yahudi ada arah. Iman dalam Islam ada arah. Kalian tanpa arah. Izin Bang Juma. Kan ada warta statement. Izinkanlah kami untuk bertanya Bang Eno. Yahudi punya arah, mereka bait sucinya ada. Kristen arahnya kemana? Tanpa arah kan? Tanpa arah yang jelas. Bang Juma, Abang kan udah mengeluarkan statement. Udah, izinkanlah kami bertanya kepada Bang Juma, boleh? Silakan. Dengan senang hati. Oke, biar saya mengeluarkan pertanyaan juga yang sama. Pertanyaan yang sama dengan Bang Juma. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul? Silahkan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Oke. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Qul ya ayyuhan nas inni rasul Allah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasuli nabiyyi ummi. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah saya tanggapi. Udah. Di dalam yang Abang bilang tadi bukanlah seorang nabi Bang. Tetapi di dalam surat Al-Imran ayat 144 mengatakan Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi Bang. Oh, masih begitu ilmunya Bang ya? Iya. Dalilnya ajaran siapa yang mengatakan Muhammad itu seorang nabi? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattaba'u la'allakum tahtadun. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Anda semakin hari semakin parah saudara MKC. Kupikir Anda itu semakin cerdas. Anda semakin terpuruk rupanya.
Ilmu Anda semakin minim. Abang percaya Quran nggak? Yang kubacakan tadi itu apa? Ya Quran. Quran yang lain gimana bang? Benar nggak? Nabi itu apa rupanya? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Penyampai. Nah, kalau Rasul? Berarti kalau Rasul bukan seorang nabi. Tunggu. Jadi Kalau Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? 144 mengatakan Muhammad itu adalah bukan nabi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia bukan nabi. Di mana dalilnya? Al-Imran ayat 144. Baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Kada khalat min qablihi rusul. Afaim mata au kutilan qad qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang alias murtad? Siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, maka ia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada Allah sedikit pun, mudarat kepada Allah. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di mana dia dikatakan dia bukan nabi, sementara dia disebut rasul? Anda ngerti rasul? Yang katakan nabi siapa? Rasul itu apa? Apa nabi? Nih, tak ajarin. Saya ajarin. Ya, silakan. Oke. Nabi itu adalah manusia yang ditunjuk menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Karena rasul tidak akan bisa menyampaikan wahyu kalau dia tidak menerima wahyu dulu. Tidak bisa disebut rasul kalau dia tidak menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu itu disebut nabi. Orang yang menyampaikan wahyu kepada orang lain itu disebut rasul. Dengan disebutnya wa ma Muhammadun illa rasul, berarti dia adalah nabi karena dia adalah rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Sarjana sudah pasti SMA. SMA belum tentu sarjana. Berarti yang saya sampaikan benar nggak di Quran Anda? Ya benar, dia rasul. Ya benar. Yang katakan dia nabi siapa? Yang katakan dia nabi siapa? Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya, yang katakan dia nabi siapa? Yang katakan Muhammad jadi nabi kalau siapa? Rasul itu berarti dia nabi. Ayo jawab. Jawab, yang katakan dia nabi siapa? Apa di sini ya? Mabuk tua kamu di sini ya? Iya, kayaknya dia siapa yang mabuk tua? Yang saya tanyakan Al-Quran surah Al-Araf. Fa'aminu billah wa rasulih. Nabi, beliau nabi. Rasulullah wa hataman nabiyyin. Dia rasul dan penutup para nabi. Dia nabi. Kamu kok masih kok masih lebih parah ini? Nabi siapa? Nabi ada itu dia ngatakan nabi dia. Nabi kapan itu. Allah Udah. Lama-lama kamu masuk di kota hitam aja. Kamu gak ada ilmunya. Kamu masih seperti dulu, bukannya pintar malah semakin botol. Mana barusan KC? MKC itu dari suaranya ya. KC. Namanya orang murtad memang semakin bodoh, semakin bahlul. Bagaimana tidak? Memangnya gitu. Oke, silakan saudara Keno, ada lagi? Yang tentang kiblat tadi, Bang. Iya, gimana? Satu sama belum puas aku. Iya, gimana? Iya, arah kiblatnya umat Yahudi kan Yerusalem ya, Bang. Iya, betul. Arah kiblat umatnya Muslim itu di ke Mekah kan, Ka'bah kan. Iya, betul. Jadi di sini Tuhan butuh wakil ya, betul nggak? Tuhan itu mengutus utusan, utusan itu wakil, duta. Para nabi dan rasul itu utusan, wakil Tuhan. Maksudnya penyampaian doa-doanya mengarah, jadi Tuhan butuh wakil kan untuk diarahkan. Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan di mana aturan itu harus tunduk manusia itu kepadanya. Sama seperti Yesus mengajarkan, berdoalah dalam namaku. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan manusia itu mengaku Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sama seperti kami berdoa, kami bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad untuk mencerminkan bahwa kami ini adalah pengikut utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW.
berbicara mengenai ibadah arah kiblat diterangkan dalam kitabnya saudara-saudara kami Yahudi, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran, seluruhnya mengajarkan tentang arah ibadah atau kiblat. Oke? Oke, arah ibadah atau kiblat tadi. Tuhan kan maha kuasa kan. Dia nggak seperti manusia pendengarannya. Itu kan penjelasan dari Bang Juma. Pendengarannya seperti nggak seperti manusia 3 kilometer aja udah didengar kan itu Allah As-Sami. manusia Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Itu kan kalau manusia kan 3 kilometer aja atau 100 meter aja udah nggak didengar. Betul. Tapi kenapa dia memberikan kiblat arah tadi? Nah, harusnya untuk ketundukan manusia, ketundukan. Ingat, manusia itu memiliki potensi. Dan potensi manusia itu tidak bisa diintervensi siapapun. Contoh, ketika Anda masuk ke dalam kamar, apa yang Anda lakukan dalam kamar tidak ada yang bisa mengintervensi. Tak ada bisa. Anda mau ngapain di dalam kamar itu tak ada yang bisa kemudian mengatur Anda. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi jahat, potensi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Manusia ada yang pantas mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat. Jadi Tuhan itu kemudian cuma memberikan aturan. Nih aturan aku serahkan semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran aku sudah tumpahkan ke atas muka bumi melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau tunduk kepada aturanku silakan tunduk. Barang siapa yang mau ingkar kepada aturanku silakan ingkar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Jadi Tuhan itu memberikan aturan. Kamu kalau mau menyembah kepada aku, lakukan ini. A, B, C, D. Itu sebagai ujian. Ini tunduk takut kepadaku atau justru mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Ketika aku haramkan makan ini, apakah mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintahku? Itulah kenapa kita disiapkan surga neraka. Untuk menjadi tempat kita kembali. Yang taat kepada aturan Tuhan ke surga, yang ingkar kepada aturan Tuhan ke neraka. Tuhan memberikan aturan, tetapi Tuhan tidak memaksakan manusia untuk mengikuti aturan itu. Silakan aja. Yang penting aku sudah kasih melalui nabiku. Makanya di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Berbeda dengan 28 Matius. Jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Kalau tidak kau jadikan berarti kau melanggar. Kalau di Islam tidak. Ajaklah manusia. Ya sudah, ajak aja. Kalau mereka mau silakan, tidak mau ya silakan, tidak ada paksaan. Uda'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia. Ya disuruh doang. Yang mau silakan, yang tidak mau silakan. Tidak seperti di kitab Anda. Jadikan. Nah, Anda tidak menjadikan kami pengikut Kristus, Anda berdosa. Itu perintah. Kalau kami hanya disuruh berseru, sampaikan. Ya udah, kami udah sampaikan. Kalau mereka mau mendengar silakan. Kalau kamu disuruh menjadikan, kalian harus membuat kami menjadi murid Yesus. Itu paksaan. Loh, dalil Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Itu paksaan. Kalau di Islam tidak. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tegas kepada yang kemudian ngeyel, keras terhadap yang zalim, berlemah lembut kepada mereka yang membuka diri untuk belajar dengan hikmah. Itu. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Nah kalau kau tidak jadikan, berdosa enggak? Ya berdosa. Makanya kalian menghalalkan segala macam cara. Bible pun kalian rubah menjadi Alkitab. Theos yang adalah dewa kalian ganti menjadi Allah. Banyak. Kenapa? Karena kalian dipaksa untuk menjadikan kami menjadi pengikut. Kalian memaksa. Jadikanlah gelas ini menjadi cangkir. Wajib kau jadikan. Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Wajib. Kalau kau tidak jadikan berarti kau berdosa. Nah itu, makanya kalian itu melakukan segala hal demi untuk menjadikan kami sebagai penyembah Kristus. Maaf, sorry lah, kami berakal dan tidak bisa terdoktrin oleh ajaran seperti itu. Oke?
Ingat saudaraku, bilangan 35:2, Kejadian 35:2, kemudian Keluaran 40 nomor 30, Keluaran 40 nomor 32, 1 Samuel 2 nomor 26, itu semua adalah dalil bagaimana kaum terdahulu memiliki arah ibadah, sujud menyembah menghadap ke kemah pertemuan atau ke Baitel atau ke Baitullah atau Bait El atau Bait Eloah. Jadi Tuhan menyuruh menyembah kepada arah atau kiblat, baik Bukan menyembah kepada arah, menyembah kepada Allah dengan petunjuk arah yang sudah diberikan. Gitu. Berarti Allah menggantikan dirinya dengan yang lain ya Bang? Hah? Coba Anda baca Kejadian 28 nomor 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Kejadian 28 nomor 22 dan seterusnya. Itu bukti bahwa nabi-nabi terdahulu menjadikan batu sebagai tugu di dalam beribadah, arah ibadah. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapati engkau dengan berniat yang jahat. Nomor 14-nya, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atas tugu tersebut. Sudah menjadi tradisi agama langit. Begitu Bang. Tuh bukan seperti kalian menyembah. Gitu. Oh, jadi gitu ya Bang. Jadi Tuhan bisa gitu, dalilnya begitu gimana? Oh iya. Bisa digantikan dengan batu ya, sama kalau kita menyembah batu berarti kita menyembah Tuhan gitu kan Bang? Geleng lagi. Orang gila. Yang menyembah batu itu kamu. Kolose 2 nomor 9 itu betul. Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu, kau yang menyembah batu. Dibilang arah ibadah kok nyembah batu, piye to Mas? Kan arah berarti ibadah. aku menyembah batu. Iyalah, batu di situ. Oh, ya aku penyembah batu. Kan abang sendiri yang baca tadi kan, lalu didirikannya batu dari tugu. Kan itu batu kan, bukan Tuhan kan Bang? Ya, dia sembah nggak itu batu? Dia sujud di depannya berarti nyembah lah Bang kan? Kan gitu. Kamu kan, sujud di depan gereja, di depan pendeta yang ada batu sandal, berarti kau sembah pendeta? Enggak. Enggak. Kau dalam gereja menghadap ke rumah penduduk. Di situ ada toilet. Kau menyembah toilet? Ya kita semua manusia gitu kan, kalau menghadap palingan ada toilet depan Bang. Berarti kau menyembah toilet? Hah? Nyembah toilet itu Bang. Nyembah toilet. Oh, kamu di gereja nyembah toilet. Iya, beleng. Oke. Silakan Anda istirahat, Anda di bawah. Enggak layak diskusi dengan saya. Turun. Silakan saudaraku, saya menghargai Anda, silakan. Gila boleh tapi jangan ngajak-ngajak. Oke? Gila boleh tapi jangan ajak yang lain. Anda aja, kami nggak ingin gila. Bang Mak, mau diskusi atau mau report di sini? Diskusi. Ya, Bang Juma. Benar kata Bang Kuyang, Kucang, Komalnya ini tempat orang-orang sinting dari sebelah kumpul di sini. Dinda Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, semuanya, sahabat Eca dan yang lainnya, sempat disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti aku manggil apa nih, Bang Juma atau Nur Alim? Panggil saya Paulus. Gak layak Bang, itu kayaknya malah penghujat, soalnya dari kemarin menghujat terus kan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sahabatku Bang Ansor, salam kenal. Saya salut sama antum. Teman-teman yang lain, saya pamit untuk di sudut. Saya ada kegiatan, ada undangan teman-teman. Saya di sini sambil nyimak. Sekali-sekali kalau misalnya ada hal yang kredit, baru kita tampil lagi. Sahabat Kiko Chat, barakallahu fik. Semoga berkah untuk antum dan keluarga antum. Penyakit antum diangkat,
usianya dipanjangkan, urusan antum yang baik-baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian sahabat-sahabat, saya mohon baca Al-Fatihah untuk ananda kita dari salah satu kemudian netizen, anak beliau meninggal dunia semalam. Kita doakan beliau. Saya baca chatnya dulu, namanya siapa ya teman-teman. Inilah pentingnya kita seperti ini bersilaturahmi, supaya kita saling mendoakan satu sama yang lain. Saya baca namanya, saya cari namanya beliau dulu. Ini kita doakan ya, saudara kita punya anak, saudara Billy Cats atau saudara Muhammad punya anak Muhammad Feros ya, di luar negeri kalau nggak salah beliau. Anak beliau usia 26 tahun atas nama Lula Lahfa. Kita doakan Ananda Lula Lahfa, semoga seluruh amal ibadahnya di sisi Allah diterima, kemudian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, dan beliau Ananda Lula Lahfa ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kiranya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan amin. Doa ini juga tertuju kepada kita semua dan keluarga kita yang telah mendahului kita atau yang masih ada di atas muka bumi ini. Baik. Amin, amin. Sekali lagi saya izin untuk di sudut sambil menyimak teman-teman. Saya ada kegiatan di area publik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Kalaupun tidak ada, minimal saya sebagai penghibur buat teman-teman semua supaya tidak ngantuk pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.